Iya, Pak Jenderal Tobing itu mengungkit Megawati ngomong tentang tukang bakso. Tentang apa? Tapi tukang bakso, Oh ya, ya. Tapi Pak Jenderal Tobing lupa menanggapi tampang Boyolali. hmm. Ya. Terus Pak Jenderal Tobing juga kemarin mengungkit Ahok lupa balas budi. Hmm. Di Makobrimob yang jadi gubernur, tapi Pak Tobing lupa, Jokowi juga lupa balas budi. 7 tahun wali kota, 2 tahun gubernur, 10 tahun presiden, 2 anaknya, 1 mantunya, 1 jadi wali kota. Begitu loh Pak. Maksud saya begini Pak. Kita sama-sama. Lebih dekat lagi Pak ke mic, kurang makin turun suaranya. Maksud saya begini Pak. Kita sama-sama cinta NKRI. Kita boleh beda pilihan, tapi istilahnya begini Pak. Kalau ingin buat pernyataan, kita harus yang nggak bisa dibantah, begitu loh Pak. Yang nggak bisa dibandingkan lagi. Jadi kalau misalnya Megawati ngomong tukang bakso gitu kan, Megawati siapa? Dia cuma ketum. Dia tidak mencalonkan jadi presiden. Begitu loh Pak. Oke. Tapi kalau Prabowo, dia capres. Dia nggak boleh rasis. Dia nggak boleh ras diskriminasi. Itu tampang Boyolali Pak. Itu ya kalian bisa menilai sendirilah gitu kan. Itu udah menyebut nama wilayah loh Pak. Kalau tukang bakso itu kan hanya profesi. Walaupun mungkin yang jualan banyak, tapi yang tampang Boyolali lebih banyak lagi Pak. Itu isinya jutaan orang Pak. Ya, Pak Paul mungkin sedang turun. Siapa lagi yang mau? Silakan. Silakanlah. Karena banyak kali materi yang diberikan nggak masuk juga ke kepala. Gak tahu lah. Nanti saya buka Pak Teddy. Kan file saya ada di Paul itu lengkap. Iya, iya. Sudah berapa ratus itu? Iya. Saya sendiri udah nggak tahu. Karena buka hasil begini. Rerun YouTube juga bisa, rerun lagi YouTube-nya. Iya. Coba aja bukalah. Pak Teddy, saya itu bukan pendeta ya. Tapi banyak gereja mengundang saya supaya khotbah. Coba buka. Saya bilang saya bukan pendeta. Karena di dalam Bible juga nggak ada pendeta. Yang ada pelayan. Pak Tobing, apa yang mampu dijawab oleh Pancasila, ya dijawab oleh Bible, ya amin lah Pak. Ya bukan. Sebenarnya Pancasila itu turun dari Bible. Oh ya, oke, paham ya. Udah. Udah. Bible, oke. Silakan yang lain. Gak usah takut lah tanya sama saya. Nggak ada apa-apanya. Pak Teddy ini kalau diskusi sama saya mah, kalau main catur, kalau ilmu, dia naikkan 1 tingkat, saya naikkan 2 tingkat. Jadi nggak bisa jawab lagi dia. Bawa kan ajarkan bahasa saya tentang futurolog, future lah. Tadi udah dijelaskan, ya kan? Dia orang ini mau arah kemana, udah ketahuan arahnya, Pak Tobing. Iya. Cuma tadi Pak Tobing, ya saya itu bingung masalah Pancasila itu. Saya mintalah yang apa politik dipancasilakan atau Pancasila dipolitikan. Saya mungkin itu filosofi ya, pertanyaan filosofi ya, atau memang begitu Pak? Yang maksud saya kadang Pancasila mereka politik bicara Pancasila, tetapi de facto-nya tidak begitu di lapangan. Nah ini yang jadi kontrak. Itu maksud saya Pak Tobing. Oke. Gimana? Ya, karena coba. ada pertentangan antara politik negara dengan politik partai.
Oke, politik negara sama politik partai masuk. Nah, Ya. politik partai beda. Untuk kepentingan dia, ideologi partai pun tidak semua. Walaupun ditulis di ADRT-nya itu Pak, Iya. berdasarkan Pancasila. Ya, berdasarkan Pancasila. Tapi belum tentu. Belum tentu. Woi. Hati-hati saya bilang, itu supaya memenuhi syarat aja bahwa organisasinya bisa mendapat legalitas. Tapi benar diajarkan Pancasila. Oh, sekarang begini, Pak Teddy kan sudah menerima pelajaran Pancasila. Iya. Lambang Garuda Pancasila yang ada di gedung MPR itu salah atau benar? Nah, coba buka. Itu yang dipampangkan di depan gedung MPR itu, mana presiden, semua anggota DPR, tiap hari kalau masuk ke situ dia lihat Garuda itu kan. Sekarang saya tanya, Garudanya benar apa enggak? Coba siapa yang bisa buka? Coba siapa yang bisa buka? Coba buka di YouTube atau buka di Google Garuda Pancasila yang ada di apa di lambang Garuda Pancasila yang ada di apa di gedung Nusantara itu. Gedung Siapa MPR. bisa? Ya, di gedung MPR. Coba buka Pak, kalau bisa. Aku nggak bisa buka ini karena komputernya di sini. Ya, lagi diusahakan. Ya, coba tayangkan di situ. Biar tahu Teddy itu kenapa sekarang saya tanya, kenapa Garuda Pancasila itu ada perisainya, ada bintang, ada kepala banteng, Iya, pohon beringin. ada pohon beringin. Pada kapas padi Pak ada. Ya. Iya, kenapa Ya. sekarang? Kalau bintang itu kenapa latar belakangnya hitam? Kenapa nggak merah? Saya nggak perhatikan itu Pak. Berarti Bapak memang nggak orang teliti. Ini Pak di foto saya di KBRI ini ya di Washington itu ada itunya Pancasilanya. Ada kan? Ya. Iya. Cuma di Pak ekornya berapa, sayapnya berapa. Oke, warnanya apa? Ya, 5-nya Bhinneka Tunggal Ika-nya. Dulu Iya, diajar. warnanya apa? Warna perisainya Pak Teddy itu dulu kita udah belajar 2 tahun yang lalu tuh. Kenapa padilan kapas warnanya begitu? Kenapa bantengnya warnanya hitam? Kenapa itu backgroundnya bintang itu segala macam itu? Itu warna di tengah perisainya itu apa aja Pak? Ya itulah bintang itu kenapa kuning, tapi latar belakangnya hitam. Kenapa tidak merah atau biru? Tahu nggak itu? Itu simbol kalau yang hitam itu kerajaan kegelapan. Bintang itulah terang itu. Ya Tuhan itu. Aduh, itu aja nggak tahu. Katanya udah P4. Kalau saya kasih P4, Anda saya kasih 0. Sekarang beginilah. Rasain lu, tampon lu. Pohon beringin itu kenapa hijau? Sekarang saya tanya, kenapa harus pohon beringin? Kenapa nggak pohon mangga? Kenapa nggak pohon pisang? Pohon beringin rimbun, sangat rimbun. Itulah. Jadi Karena jangan pohon beringin banyak setannya Pak Tobing. Ya, Angker. Iya angker, nggak juga lah. Ini kutanam pohon beringin di rumah saya. Nggak ada. Jadi itulah. Tapi kenapa latar belakangnya bukan coklat, tapi putih? Tanda suci. Pak Tobing, Apa? Pak Andi? Tobing saya, ya itu kan Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika dipegang sama 2 kakinya tuh ya, dicengkram. Iya. Tapi kalau Garudanya kelihatan ngelihat daging, dilepas nggak tuh Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Nanti Pak Andi tanya lagi, Garudanya itu laki-laki atau perempuan? Dia Garudanya kalau udah lihat duit, kalau Tengoknya kanan atas kiri itu juga masih perlu itu. Kemarin Pak Tobing ada marah-marah masalah Garuda yang ada di gedung DPR tuh. Ya, kalau tengok kiri, kenapa Garudanya nengok ke kanan atau ke kiri, warnanya kok hitam burungnya.
Itu lihat Oh, di itu gedung bahaya DPR. itu. Jadi kalau Garudanya ngelihat daging, ngelihat korupsi, ngelihat duit, dilepas tuh Bhinneka Tunggal Ika Pak Tobing. Iyalah. Jadi kalau di kantong ada ada eh, duit yang berlambangkan Soekarno-Hatta berbaris-baris, barulah kita merdeka. Tapi kalau lambang duitnya di situ masih Patipura, berarti kita masih melarat gitu loh. Jadi merdeka atau kita kalau merdeka dompet itu tidak pernah kosong dari yang merah itu. Soekarno-Hatta kan proklamator kemerdekaan. Nah, itu lagi sublimasi lagi. Jadi di gedung DPR itu semua hitam. Kita Makanya saya berani bilang, oh anggota Iya, DPR benar. itu zombie semua. Tayangkan dulu, tayangkan. Iya. Biar tahu, steady ini perlu dikasih tahu. aja hitam, Pak. Hah? Background Jangan ditempel di granitnya hitam. Lah iya, tapi sejak kapan itu? Sejak kapan jadi hitam? Sejak tahu. kapan jadi hitam? Bingung lagi. Di kantor-kantor itu, wah macam-macam itu lambang Pancasila itu. Ada yang kuning semua. Ya. Oh, macam-macam lah. Itulah bangsa ini nggak tahu Pancasila. Tidak memahami kenapa mesti kita pakai lambang Garuda. Mana? Ini Teddy. Coba lihat ini. Ya. Jangan bodoh. Ini coba. Hitam semua. Hitam. Ya, Kata- ini hitam. Ya, hitam. Ya bener gak itu? Salah. Nggak mungkin mereka itu waktu malam, Pak. Waktu malam. Makanya gelap terus kan. Makanya banyak setannya di sana. Ini Garuda setan ini. Papan. Makanya di Indonesia macam-macam itu. Ada Garuda perak, Garuda emas, ya kan, Garuda putih. Lihatlah lambang-lambang korem di Sriwijaya itu kan selalu itu Garuda putih. Tapi pertanyaannya, mengapa Garuda? Mengapa Garuda? Simbol itu Burung yang paling kuat. Amerika. Mereka curi itu simbolnya dari luar sana. Itu aja. Sebenarnya paling burung manguni, Pak. Nah, Itulah belum tahu kenapa Garuda. Garuda itu adalah sama singa, itu binatang yang diciptakan yang selalu dibicarakan di Bible. Ya, itu bicara di Bible. Nah, itu Pak Teddy bikin Garudanya seperti itu. Sekarang pertanyaannya harus tahu artinya dong. Kalau anak saya atau cucumu bertanya, itu kenapa ya Pak? Opa, ada bintangnya merah, bintangnya kuning. Kalau aku dapat ganti dari Samsung. Itulah. Untung simbol negara kita bukan onta ya, Hmm. tapi ngambilnya dari Alkitab ya. Aduh. Garuda ya. Iya. Nggak benar dong, untung simbol negara kita bukan onta. Kalau onta puyeng juga loh kita. Iya. Tapi onta masih bisa Karena itu suruh menghasilkan. puasa tuh. Pak Paul, kalau onta Ya. masih bisa, air kencingnya bisa diminum. Aduh, jangan Pak Tobi. Harap. Bahaya di Pak Tobi gini. Loh, ini kan katanya obat. Saya sendiri belum pernah minum kencing onta, walaupun saya sudah ke Mongolia. Oke lah, masih ada pertanyaan nggak? Nah, Mas, ini Redmi belum berhasil masuk ke Redmi ya. Tolong dibantu dong Redmi. Ini kemarin dia belum tuntas loh kemarin dia masalah Ahok. Iya, kita tuntaskan. Bantu karena saya lagi setir ini, tapi sebenarnya saya sampai rumah nih. ya. Oke, Redmi masuk. Udah unmute. Halo? Masuk. Bukan. Halo? Ya, go ahead. Ya, masuk. Suara saya kedengeran nggak? Ya, bagus. Dengeran Masuk. bagus, cakep, merdu. Ya, Cantik. selamat malam. Shalom semuanya. Berhubung tadi Pak Paul bilang Nanti kok sampai cuci sampai info masuk.
masalah kemarin yang belum tuntas. Jajan lagi mau jajan ya. Kecil Saya sekali Pak Paul, suaranya nggak kedengaran. Ya, kerasan dikit Pak Hah? Ridmi. Betul. oh ya, Beli pakai minta. Oh nggak Ini boleh kan Suaranya jajan kecil. itunya. suaranya udah keras Soalnya belum mau ini? balikan yang potongan itu. Terus meneng. Doubling, Halo? doubling. Backgroundnya itu orang yang di belakangnya rame. Ya, betul. Oke, udah bagus. Lanjut. Halo? Ya, lanjut, Kedengaran lanjut. suara saya? Ya, kalau bisa kerasan dikit. Ya, it's okay. Go ahead. Oke. Untuk melanjuti yang semalam, saya mau menanggapi demikian. Yang terakhir itu, maaf ya Pak Jenderal Tobing. Oke, Jenderal silakanlah. Tobing itu, Saya nggak apa. Iya, iya Pak Jenderal Tobing itu mengungkit Megawati ngomong tentang tukang bakso. Tentang apa? Tukang bakso. Oh ya. Ya, tapi Pak Jenderal Tobing lupa menanggapi tampang Boyolali. Hmm. Ya, terus Pak Jenderal Tobing juga kemarin mengungkit Ahok lupa balas budi. Hmm. Di Makobrimob yang jadi gubernur, tapi Pak Tobing lupa, Jokowi juga lupa balas budi. 7 tahun wali kota, 2 tahun gubernur, 10 tahun presiden, 2 anaknya, 1 mantunya, 1 jadi wali kota. Hmm. Begitu loh Pak. Maksud saya begini Pak. Kita sama-sama. Lebih dekat lagi Pak ke mic, kurang makin Iya. turun suaranya. Maksud saya begini Pak. Kita sama-sama cinta NKRI. Kita boleh beda pilihan, tapi istilahnya begini Pak. Kalau ingin buat pernyataan, kita harus yang nggak bisa dibantah. Begitu loh Pak. Yang nggak bisa dibandingkan lagi. Hmm. Jadi kalau misalnya Megawati ngomong tukang bakso gitu kan, Megawati siapa? Dia cuma ketum. Dia tidak mencalonkan jadi presiden. Begitu loh Pak. Oke. Tapi kalau Prabowo, dia capres. Dia nggak boleh rasis. Dia nggak boleh ras diskriminasi. Itu tampang Boyolali Pak. Itu ya kalian bisa menilai sendirilah gitu kan. Itu Oke. udah menyebut nama wilayah loh Pak. Kalau tukang bakso itu kan hanya profesi. Walaupun mungkin yang jualan banyak, tapi yang tampang Boyolali lebih banyak lagi Pak. Itu isinya jutaan orang Pak. Terus saya juga ingin menanggapi yang Bu Helen ya. Bu Helen itu kemarin bikin pernyataan, kalau kasus 98 itu terlalu jauh lah. Jadi yang diungkit itu masalah Megawati jadi presiden itu karena pernah jadi wakilnya Gus Dur, jadi menggantikan. Maksud saya begini, maaf, kita nggak boleh berpikiran seperti ala polemikus. Nggak boleh. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya tentang si siapa? Dina Sulaiman. Yang dia kalau misalnya ngebahas tentang masalah Palestina, dia tarik garis waktunya itu yang menguntungkan mereka. Begitu. Jadi, oh Palestina ini mau ditarik garis, oh sampai ke ini aja, sampai ke zamannya Ottoman, misalnya begitu. Loh, kenapa nggak mundurin sedikit lagi? Yuk kita ke zamannya Romawi, kan begitu. Jadi nggak bolehlah kita punya sifat yang berdalil itu kita mengkorupsi garis waktu. Ayo kita berbicara itu
yang komplit, begitu loh Pak. Maksud saya demikian. Terus izinkan saya juga Pak untuk menanggapi masalah pendidikan, karena sedikit banyak saya tahu masalah pendidikan. Saya pernah nonton channelnya Pak Paul yang waktu itu tentang mentawai. Kurang kuat Pak, nggak dengar. Yang waktu itu bicara tentang mentawai. Mentawai yang kena undang-undang itu, lantas kalau nggak salah di grupnya Pak Paul itu ada mau bikin rencana untuk tenaga mengajar di Mentawai. Pada saat itu sebenarnya saya sudah WA, saya mau mendaftar. Tapi ya mungkin karena WA yang masuk banyak, jadi tidak dilihat gitu loh Pak. Coba kirim lagi Pak, WA-nya kirim lagi Pak. Saya rasa satu-satu aja deh Pak. Tadi Iya. you bilang Nanti mengenai nggak bisa Jokowi, jawab. terus lari ke Israel, terus lari ke Boyolali, lari satu Enggak. topik aja. Sudah, yang masalah itu saya sudah. Cuma yang penting ini masalah pendidikan. Saya mau minta tolong ke channelnya Pak Paul Sang dan teman-teman dan yang ada di yayasan. Ayo kita ungkit masalah pendidikan. Kenapa masalah pendidikan di Indonesia itu nggak maju? Seperti halnya kemarin terakhir debat di acara debat Capres kemarin, katanya Prabowo ingin membangun sekolah unggulan di seluruh kabupaten. Bagi saya itu terlambat. Kenapa terlambat? Sekolah unggulan itu sudah dibubarkan dengan adanya sistem zonasi. Jadi lucu kalau misalnya Prabowo itu ada di dalam kabinet, tapi dia nggak tahu masalah ini. Dan waktu itu saya amat sangat gencar di akun media sosial saya. Harusnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu nggak boleh langsung serta-merta dihajar semuanya. Karena bagaimanapun juga kita masih perlu sekolah unggulan. Nah, sekarang yang jadi masalah di sekolah terutama SMA itu apa? UAN dihapus. Sekarang mereka mau mendongkrak nilai itu sudah tidak ada rasa malu-malunya lagi. Kenapa? Karena dulu nilai UN itu terpampang di situs Departemen Pendidikan. Seluruh sekolah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semua nilainya bisa dilihat di situs tersebut. Misalnya, SMA negeri sekian di kota ini, itu nilai rata-rata matematikanya berapa? 40. Tapi di rapot mereka kena nilai minimal SKBM 70. Harusnya dengan sistem yang dulu itu kan sebagai standarisasi itu nilai UN. Kenapa kok bisa nilai di rapot itu 70? Kenapa hasil UN yang soalnya itu standar kok nilainya 40? Nah, itu kan harusnya kan menjadi ajang koreksi. Tetapi UN dihapus. Apalagi yang bakal jadi koreksi kita? Ya udah, sekarang mereka 70 ya 70. Dengan bangganya. Tidak ada lagi untuk mengkoreksinya. Seperti itu. Jadi gini Pak Redmi, saya tanya balik deh. Saya tanya balik. Kenapa di Indonesia itu tidak diterapkan sekolah free biaya dari kelas 0 sampai kelas 12? Uang ada, kenapa tidak? Ada yang mau ngambil ijazah aja mesti bayar berapa juta orang yang itu ngambil ijazah SMA. Kan itu
kan kebangetan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa itu tidak bisa dilakukan 75 tahun merdeka? Kalau you mau bilang pendidikan ya, nomor satu. Oke, itu kenapa dari 0 sampai SMA digratiskan? Jadi anak ini harus dipaksa sekolah. Ke satu. Kedua, child labor. Itu apa, tenaga kerja di bawah umur. Anak yang waktu masih umur sekolah tidak dibolehkan untuk bekerja. Banyak kan di Indonesia kan banyak yang kerja, anak kecil untuk membantu orang tua. Itu kenapa nggak ditegaskan? Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab dulu ya yang tadi dia bilang komentarnya itu. Jadi Prabowo bilang tampang Boyolali, kan sudah dia terima akibatnya. Dia tidak terpilih jadi presiden. Jangan salah. Oh, Megawati bukan presiden. Boleh seenaknya ngomong Tukang bakso. tukang bakso. Pak Redmi, Megawati itu di atas presiden. Buktinya apa? Kalau Jokowi punya konsep, harus diajukan ke dia. Kalau dia tidak setuju, tidak jadi. Aduh, Pak Redmi cara berpikirnya masih ortodok juga. Kan nggak tahu, Pak. Tidak semua masyarakat tahu loh, Pak Ya Tobing. makanya ikutin ya. Serius, Pak Tobing ya. Orang Itu Pak Tobing, sebenarnya Pak Tobing itu yang kita dengar di tribun di mana. Oh, itu hoax, itu fitnah kepada Megawati itu begini. Jadi sekarang ini perang informasi karena medianya nggak benar, Pak Tobing. Iya, memang Kita bingung mana yang benar, mana yang enggak, kita udah nggak ngerti loh, Pak Tobing. Iya, tapi kan kita bisa menilai sendiri. Jadi begini, Pak Redmi, mohon maaf ya. Jadi kalau dulu itu kan artinya Prabowo sudah menerima dampak dari ucapan dia, ya kan? Tapi kalau Megawati kenanya apa? Dia sebagai ketua umum partai aja, partai jadi bilang semua presiden, semua menteri itu semua petugas partai kok. Ada nggak kayak gitu di Amerika? Nah sekarang Pak apa bilang pendidikan, ya. Saya pernah punya anak sekolah, nilainya kok jelek, ya. Saya datang ke sekolahnya, waktu itu dia masih SMP. Karena saya seorang guru di militer, cara belajar kami beda dengan cara belajar yang diajarkan di sekolah negeri. Saya duduk, wah kalau begini betul anak saya jadi bodoh. 1 bulan dia saya ajari, sehingga dia bisa otodidak. Ternyata dia lulus masuk universitas apa? Dia dapat beasiswa lagi, tidak bayar banyak karena dia dapat ranking ketiga. Jadi mana yang benar? Belum tentu pendidikan yang dididik sama guru itu berhasil, belum tentu. Jadi ya kebetulan kita orang tua yang hobi mengajar ya, anak-anak saya cek kok. Ya, saya beritahu Pak Redmi, jadi jangan bilang kalau sekarang kan Megawati berani ngomong tukang bakso karena dia tidak presiden. Ya keliru juga lah. Jadi ini masa nasionalis, jangan menjelekkan Pak Ahok. Sekarang kalau analisa saya, Ahok ngomong begitu, oh Jokowi tidak bisa kerja apa-apa. Lah analisa Bapak apa? Oh saya keluar dari apa? Dari komisaris utama. Kalau analisa saya, kenapa dia keluar dari komisaris utama? Sedangkan itu dia ditaruh di sana untuk memperbaiki, untuk kepentingan nasional. Dia mengorbankan karena saya harus loyal ke Megawati. Itu cara berpikir bodoh namanya. Kemudian dia bela Ganjar. Oh nanti kalau Ganjar jadi presiden, saya balik lagi ke situ. Ganjar nggak akan menang, Pak. Saya beritahu lah. Tidak akan menang karena kesalahan itu kesalahan tim. Kalau Bapak bela Ganjar silakan, nggak apa-apa. Nanti kita lihat tanggal 14 siapa yang jadi pemenang. Ya, saya tidak terlalu optimis lah ya atau pesimis. Tapi kita melihat sekarang indikasinya kan ada. Ya, indikasinya ada. Jadi Pak, masalah pendidikan. Kenapa pendidikan kita ini rusak? Why? Kenapa? Sekarang tidak adanya ujian nasional.
Kenapa? Karena ujian nasional itu katanya memboroskan Pak. Apa? Sekarang anak saya masih ada ini SMP 2 orang ini. Ya kita kan tiap hari kalau umpamanya dia menerima raport, dia presentasi di depan kita. Kenapa nilainya dapat sekian? Bapak pernah begitu nggak? Presentasi dia dapat nilai ini, dan di mana dia paling unggul. Dari kecil dia sudah di psikologi, tapi di negeri enggak. Jadi anak saya di swasta. Ya, tidak semua seragam sekolah ini. Cobalah. Di sekolah anak-anak saya, mereka diwajibkan berbahasa Inggris. Ya. Yang masih kecil aja bisa bahasa Inggris kok. Seperti air. Malah kita kalah. Dikoreksi sama dia. Wah, itu salah pronunciation-nya katanya. Coba. Jadi Pak Redmi jangan melihat di Boyolali saja. Tapi lihatlah dunia ini. Ya. Jangan kita hidup seperti kodok di bawah tempurung, seolah-olah dunia kita cuma segitu. Oh enggak lah. Tunggu aja. Pak Redmo mau tanya saya. 26 negara pernah saya datangi semua. Mengkaji ya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana mereka mengajarkannya. Makanya saya dapat satu filosofi. Waktu saya belajar menjadi guru militer di Inggris, tahun loh saya belajar. Murid gagal belajar, guru gagal mengajar. Coba tulis itu di papan-papan di setiap pintu sekolah. Jangan guru, apalagi model CBSA. Aduh, gurunya tenang-tenang, siswanya disuruh aktif. Itulah, lihat. Jadi paradigma kita itu berbeda. Makanya kita lihat benchmarking. Kenapa Korea? Itu peringkat dunia loh. Pendidikan yang terbaik peringkat dunia. Dulu Finlandia. Kenapa Finlandia? Kenapa kita tidak seperti dia? Contohnya, pergilah. Bapak udah pernah ke Finlandia? Belum kan? Saya sudah. Bapak udah pernah ke Korea? Belum kan? Saya sudah ke Korea. Cobalah. Dari makanannya saja orang Korea itu luar biasa. Saya perhatikan Korea-Korea yang ada di Tangerang ini. Saya tiap bulan pasti diundang makan. Saya lihat makannya itu, coba bawang putih aja ditaruh itu. Belum sayur-sayurnya dulu. Jadi makan itu ada appetizer sayur semuanya. Saya heran. Dia jam 3 malam tidurnya, pagi-pagi jam 8 dia udah siap kerja. Coba lihat. Bapak mendalami nggak budaya mereka? Oh, tunggu dulu, jangan bawa budaya Bapak saja, nggak bisa. Ini dunia diciptakan Tuhan supaya kita saling belajar apa kelebihan mereka, apa kekurangan kita. Jadi Pak Prabowo ngomong tampang Boyolali itu beberapa tahun yang lalu, dan dia juga terima akibatnya kan, tidak kepilih. Jadi itulah makanya saya kemarin pernah bilang sama Pak Paul, orang itu perlu ditempah melalui duri-duri onak. Ya, kegagalan berkali-kali. Itu membuat dia menjadi orang yang kuat. Bayangin kalau orang tidak pernah ditempah. Ya, bagaimana dia bisa kuat? Saya beritahu Pak Redmi, jadi kita ini nggak bisa berpikir menurut Bapak saja. Kita ambil yang luas. Paradigma mana yang benar? Bapak tahu nggak apa artinya paradigma? Kerangka landasan berpikir tentang kehidupan di mana kita hidup. Kalau kita hidup di Indonesia, ya berpikirnya seperti itu. Kalau Bapak hidup di Boyolali sana, berpikir menurut sana. Kalau kami orang Batak ya, berpikir Batak. Tetapi ada yang nasionalis. Ini kan perubahan paradigma. Saya dulu mengalami ujian nasional. Tapi anak-anak ini nggak mengalami ujian nasional. Saya perhatikan, ini kalau nggak ada ujian nasional ini, kira-kira anak ini makin serius belajar nggak? Dia belajar. Masalah ujian itu kan untuk sementara. Dapat sekarang nilai 90, apa selamanya dia dapat nilai 90? Nah, itu hanya ijazah. Kata Rocky Gerung, ijazah itu membuktikan kita sudah sekolah. Itu aja lah.
tanggapan saya. Pak Andi, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.